Mitra FM Purwokerto, all the hits be smart in every single day. Selamat sore Mitra Lovers, kembali hadir untuk temani Anda. Dan di jam 4:30 sore ini saya hadir pastinya di hari Kamis ya. Seperti biasa kita masuk di segmen Beranda Islami Mitra Lovers, dan sudah hadir juga ada Pak Fuad di sini. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, masih bisa silaturahim dengan Mitra Lovers sekalian. Baik Mitra Lovers, kita bertemu lagi di Beranda Islami. Seperti biasa setiap minggunya kita punya tema yang akan dibahas sore ini. Dan kali ini temanya adalah memilih circle. Nih begitu dengar saya langsung kayak wah anak muda banget nih gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma anak muda, mungkin dari bahkan bapak-bapak, ibu-ibu juga sekarang banyak yang circle-circlean sih sepertinya ya. Pak Fuad punya circle nggak Pak? Oh iya, kita hidup ini kan berkoloni, makhluk sosial. Betul. Nah Mitra Lovers, tema kita adalah memilih circle. Sembari saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0813-2615-1049 ya. Nah, ngomongin soal memilih circle Pak Fuad, sebenarnya apa yang ingin ditekankan Pak Fuad di sini, silahkan. Ya, ini saya pakai bahasa generasi sekarang nih. Ya. Circle itu kan secara harfiah itu berarti lingkaran. Ya. Bisa juga lingkungan, bisa juga komunitas, bisa juga teman, ya, grup, baik secara nyata maupun secara virtual. Memang rasa-rasanya kita tidak mungkin hidup secara individual saja, ya. Jadi kita ini memang sebaiknya berinteraksi secara sosial, dan memang kemudian interaksi itu biasanya melahirkan sebuah ikatan entah itu namanya komunitas, entah itu namanya bahasanya selain circle itu, Mbak? Kelompok, grup, gitu barangkali ya. Geng. Itu bahasa anak-anak sekarang itu, geng ya. Barangkali memang secara alamiah kita semua tidak mungkin hidup sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu pentingnya circle bagi kehidupan kita masing-masing ini tidak bisa dibantah. Oleh karena itu kita harus benar-benar memanfaatkan dan memilih tentu saja circle itu untuk kepentingan kita yang lebih baik, kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat bagaimana kaitannya dengan ajaran Islam. Jadi Islam ini sangat menekankan untuk berjamaah sebenarnya kalau dalam bahasa agamanya itu. Bahkan sholat pun kalau bisa jangan sendiri tapi berjamaah. Nah itu artinya kita memang dalam kehidupan ini tidak mungkin hidup sendiri, dan tidak mungkin betah manusia itu hidup sendiri, kecuali memang ada tipologi kepribadian yang pengen menyendiri. Yeah. Tapi kayaknya itu 1001 ya, orang yang hidupnya sendiri, nggak mau ketemu orang, nggak punya grup WA. Percayalah sebenarnya dia juga butuh ditemenin. Nah sebenarnya di situ. Tapi mungkin ada orang yang terlalu banyak temannya, terlalu banyak gengnya, terlalu banyak circle-nya, terlalu banyak grupnya, yang pada akhirnya dia sendiri mungkin kewalahan untuk memanage bagaimana sebaiknya kita memilih circle ini. Artinya meskipun circle ini tidak bisa kita elakkan pengaruhnya, tidak mungkin kita hindari pentingnya dan perannya bagi kehidupan kita masing-masing, tetapi secara realitas barangkali memang kita harus memilih ya, meskipun tadi dalam agama kita memang kita disuruh berjamaah, berkoloni, berteman, berinteraksi, berkomunitas ya. Ada ungkapan yang menarik, ini dinyatakan sebagai sebuah hadis. Kalau kita merujuk ke ajaran Islam, yadullahi fauqal jamaah. Jadi tangan Allah atau kekuasaan Allah itu bersama orang-orang yang selalu berkumpul, berjamaah, dalam pengertian dia tidak hidup sendiri. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa serigala itu akan memakan atau memangsa domba yang terpisah dari golongannya, terpisah dari teman-temannya. Paham ya maksudnya? Jadi kalau kita
Meskipun kita bukan domba ya. Jadi kambing itu kan kadang-kadang bergerombol ya domba-domba itu. Nah, kalau dalam dunia hewan itu, serigala itu kan dia akan memangsa. Nah, biasanya yang potensial untuk dimangsa oleh serigala itu yang domba atau kambing yang terpisah dari kawanannya. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak dimangsa serigala ya kita harus punya ya organisasi, komunitas atau bahasa lebih informalnya circle. Nah, oleh karena itu kita harus tentu saja menyeleksi atau memilih atau menimbang-nimbang. Sebenarnya saya ini butuh circle berapa sih kira-kira? Seberapa penting circle itu buat kita misalnya? Ini menurut saya sangat wajar untuk kita lakukan. Okay. Karena kan kita nggak mungkin hidup ini selalu ditentukan oleh kelompok yang atau grup atau apapun namanya yang terlalu banyak. Tanpa kemudian kita memprioritaskan mana circle yang barangkali lebih produktif, lebih baik pengaruhnya buat kita. Dan tidak menutup kemungkinan ya, karena kita memang datang dari berbagai latar belakang, mungkin dari grup dulu SMP, sekarang ketemu kan, dalam grup maya atau media sosial, SMA, bahkan ada yang SD punya, ada yang sekelas barangkali ya, ada kalau yang kuliahnya kayak saya Mbak sampai S3 tuh punya semua Mbak, grup S1 sekelas punya, grup S2 punya, grup S3 punya, grup di kantor punya, itu pun bertingkat-tingkat tuh, ada yang secara besar gitu, kalau kita di kampus atau di tempat kerja kan ada yang sangat besar perusahaan ya. Ada yang mungkin levelnya sub-sub bagian gitu kan. Itu kan juga circle kan. Betul. Tentu saja tidak semua kita harus aktif dan apa istilahnya ya selalu ngobrol dan selalu apa ya barangkali kita bermain peran yang dominan, tidak semua. Kadang ada grup atau circle yang barangkali kalau itu terkait dengan media sosial kan yang kita hanya jadi peserta pasif saja. karena kita nggak enak nyimak. Jadi kalau kita lama nggak komentar, menyimak obrolan senior, kira-kira begitu. Stikernya kayak gitu ya kalau di grup WhatsApp ya. Nah ini menurut saya memang wajar ya. Kita nggak mungkin kemudian merasa semua circle yang kita ikuti, semua grup medsos yang kita ikuti itu apa ya, kita semuanya akrab dan aktif, itu nggak mungkin. Apalagi kalau sudah terlalu besar ya, terlalu banyak anggotanya. Pada akhirnya memang kita akan memilah-milah mana grup atau circle yang barangkali hanya ya tadi menyimak saja, yang itu informatif saja. Tapi ada circle yang kita sangat aktif barangkali, kita dominan di situ, bahkan mungkin jadi adminnya atau jadi ketua grupnya ya. Itu biasanya kalau circle yang seperti itu biasanya tidak sekedar informatif ya. Tidak terlalu dangkal, tapi dia lebih dalam hubungannya. Lebih emosional. Nah, biasanya kalau nuansa perasaannya lebih muncul, Anda lebih at home di kelompok itu, kita bercerita, berbagi, sharing, bahkan urusan yang sangat dalam tanda kutip mungkin sangat pribadi, Anda bisa berbagi di situ, ya tentu itu berarti circle tersebut memang menjadi prioritas Anda atau prioritas kita dalam bergaul, berinteraksi. Nah tentu saja lagi-lagi kita harus memilah mana yang barangkali itu perlu kita jaga, perlu kita terlibat atau aktif di dalamnya. Ada yang sekedar karena informatif atau kita khawatir dianggap memutus silaturahim, kita nggak berani keluar. Tapi kadang ada juga loh yang temen yang alasannya gini, dia baru dimasukin grup WA misalnya, dia ngerasa kayaknya nggak terlalu penting ini. Terus dia alasannya mungkin gini, maaf ya saya left ya karena ini grupnya sudah terlalu banyak. HP saya hang kalau harus membuka foto, video dan sebagainya.
Ya agak mirip dengan yang kemarin ya, memilih konten ya. Ya tentu saja circle ini memang ada ada tujuan-tujuannya. Ada yang mungkin karena kesamaan hobi, ya kan, sama-sama penyuka sepeda barangkali ya, itu mungkin sekedar hanya say hello, tukar informasi untuk mengembangkan hobi. Mungkin sekali-kali ada kopdarnya gitu ya, bertemu dan sebagainya. Ada yang karena pengembangan karir barangkali terkait pekerjaan, ada yang karena tempat tinggal, misalnya grup RT gitu ya, harus ketemu ya, itu saya pikir ya wajar juga, itu penting menurut saya. Ada juga yang karena tujuannya hanya ya barangkali untuk sharing, ngobrol berdasarkan misalnya ada yang sampai agak lebih serius misalnya untuk kelompok kajian, pengajian dan sebagainya. Nah tentu saja ini harus kita pilah-pilah Mbak, mana yang barangkali kita mungkin bahkan perlu ditinggalkan barangkali ya, karena kan kita harus memilih kadang-kadang. Mungkin kapasitas HP kita kalau itu terkait dengan circle yang virtual atau circle yang nyata barangkali ya tentu kita tidak mungkin aktif semua. Waktu kita kan terbatas. Sehingga kemudian nggak masalah kalau kemudian kita memilah-milah mana yang sebaiknya dipertahankan, mana yang sebaiknya dalam tanda kutip mungkin dijauhi pelan-pelan sampai kemudian kita terpisah dari circle tersebut ya. Karena ada hal-hal yang dalam tanda kutip merusak, dalam tanda kutip mungkin tidak produktif ya, tidak membuat kita produktif, bahkan malah membahayakan diri kita. Itu Mbak Emily, nanti kita lanjutkan bagaimana memilih circle yang perlu kita hidupkan dan perlu kita pertahankan, mana yang mungkin sekedar kita mungkin agak kurang aktif, bahkan bisa keluar atau menjauh dari circle tersebut. Barangkali itu pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan terkait dengan pemilahan ini. Begitu Mbak. Baik Mitra Lovers, sudah tema kita hari ini yaitu memilih circle. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin bertanya secara langsung, sekali lagi saya ingatkan di 0813-2615-1049. Salah satu tema yang menarik Mitra Lovers untuk dibahas sore hari ini ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin punya beberapa circle, di mana circle yang ini produktif sekali, yang satunya circle untuk gibah gitu kan. Ada Pak yang begitu. Ada juga yang si paling social butterfly, temennya di mana-mana. Bahasa apa itu? Jadi kalau yang temennya kayak seolah-olah nih Pak, kalau misalkan kita lagi pergi sama teman gitu kan, teman kita tuh kalau kemana-mana tuh pasti ketemu sama orang lain yang dia kenal gitu kan, gitu. Kayak yang sana ada gitu kan. Itu biasanya disebut dengan social butterfly. Waduh, ini istilah ini saya baru dengar ini, social butterfly. Ya. Itulah istilah-istilah anak muda zaman sekarang Pak. Baik Mitra Lovers, apakah Anda termasuk social butterfly atau bahkan justru aduh saya introvert nggak punya circle, gimana ya? Silakan untuk yang mau bertanya di 0813-2615-1049. Jangan kemana-mana Mitra Lovers, karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami ya, dan masih di 104.9 Mitra FM Purwokerto. Yang jelas saya mau ingetin juga untuk Anda Mitra Lovers yang mau bergabung, silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621621. Masih dengan tema yang sama, yaitu memilih circle Mitra Lovers. Jadi gimana? Apakah Anda mulai memilah-milah lagi mana nih ternyata circle-circle kita yang produktif atau dipenuhi oleh orang-orang yang inspiratif, atau cuma ya inilah circle bergosip. Ada Pak, saya juga punya Pak soalnya Pak. Astagfirullahaladzim, ini bener-bener teman saya tuh ya. Jadi tuh kalau misalkan ada sesuatu, ada kabar terbaru nih gitu. Ini kalau grup-grup ataupun circle kayak gini harus saya hempaskan nggak Pak? Jadi gini, mungkin yang pertama dulu tentu saja kita harus membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Oke. Jadi kira-kira di grup itu lebih banyak positifnya apa negatifnya? Apa yang positif itu? Misalnya, ya intinya dalam circle itu kita menjadi orang yang lebih baik. Dari segi religiusitas, dari segi sosialnya, dari segi karirnya, dari segi informasinya, itu sangat inspiratif tadi atau sangat penting buat kita.
Jadi membuat kita itu lebih sukses lah, intinya begitu. Itu tentu saja itu positif dan itu layak dipertahankan. Kemudian ya intinya lebih taat dalam beragama, nambah pahala, tidak nambah dosa, misalnya seperti itu. Tapi ya nggak mungkin kita ideal banget ya dalam kelompok kita ini, nggak ada yang dalam Negatif. tanda kutip yang gosip, ya susah. Pasti ada kadang-kadang, ya kita ingetin lah misalnya. Sebagaimana mungkin waktu tema memilih konten ya, kadang-kadang di grup itu kan ada anggota kita atau teman kita yang ya mungkin menyinggung atau nge-share sebuah kejadian yang barangkali tidak layak ditonton atau hoax ya, atau mengadu domba. Wah ini kan pilpres lagi nih. Nah kira-kira ini circle kita ini apakah toleran terhadap perbedaan, barangkali suportif atau tidak? Ya. Atau dia bawaannya ada temen posting gitu kemudian dia bully habis-habisan, misalnya begitu ya. Nah itu menurut saya berarti beberapa pertimbangan yang barangkali perlu kita perhatikan. Jadi kita tentu tidak mungkin punya circle atau punya grup atau apapun namanya itu isinya malaikat, ya nggak mungkin. Selama yang namanya manusia ya pasti ada yang negatif, ada yang ya keluar jalur kadang-kadang, ya itu perlu diingatkan. Artinya ada kayak checks and balance. Jadi kalau ada yang menyimpang, ada yang apa gitu, kita bisa. Kayaknya nggak ada terlalu beban juga untuk saling mengingatkan. Tapi juga tidak menggurui. Karena kan kita nggak suka kan kalau digurui gitu ya. Apalagi dibawa ke satu aliran yang barangkali dalam tanda kutip itu kan kita, kalau aliran itu kan bisa berbeda. Nah kira-kira begitu. Yang penting bukan aliran setan lah. Kalau sekedar kita ini loh, saya punya ini, saya punya pandangan, nggak masalah gitu. Saya punya ustadz ini, saya punya ini, wah, itu asal itu kayak sekedar informasi dan tawaran, tidak ada pemaksaan, tidak ada penghakiman, itu bagi saya masih sehat circle itu. Nah, jadi ada nuansa persaudaraan, ada saling mengenal yang setara, equal gitu ya. Kemudian saling memahami perbedaan tadi. Tapi yang bagus tuh kalau circle kita atau grup yang atau lingkungan yang kita barangkali pertahankan itu kalau yang ada upaya yang bukan sekedar saling mengenal, Mbak. Bukan sekedar saling memahami, tapi saling membantu. Itu yang menurut saya barangkali contoh circle yang memang produktif dan kayaknya kita akan betah di situ. Tapi jangan cuma minta dibantu saja, kita juga harus saling membantu ya. Misalnya kalau ada teman kita di grup ini mengalami kesulitan gitu ya, asal bukan sebuah apa istilahnya ya, sebuah ya modus untuk penipuan ya, nggak masalah ya. Kita bantu sekedarnya, ada keluarga yang meninggal apa, biasanya kan secara spontan itu ada upaya untuk berdonasi atau apapun namanya. Yuk silaturahmi bareng yuk. Itu ibu itu atau bapak itu mau wantu misalnya atau mau ngitani anaknya. Wow, kemudian kita. Nah, itu kan kayak itu bagus karena menjalin persaudaraan. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian. Itu yang bagus tuh seperti itu. Nah, sebaliknya circle yang negatif ya cirinya tadi Emily sudah mencontohkan ya, intinya hanya gosip saja. Lebih banyak gosipnya daripada ngajinya misalnya gitu. Lebih banyak melalaikan daripada mengingatkan. Ya. Nambah dosanya daripada nambah pahalanya. Itu kayak gitu, jadi ditimbang-timbang, Pak. Kemudian apakah circle, kemarin saya dapat cerita menarik nih, Pak, dari mahasiswa saya. Waktu itu saya kan bimbingan kelompok ke mahasiswa. Saya tanya, kamu gimana Mas? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Ini kebetulan laki-laki mahasiswa. Apa yang target yang sedang kamu miliki sekarang gitu ya, apa prestasimu, saya tanya begitu, apa passionmu gitu. Oh dia kayak nyadar gitu. Biasa mahasiswa itu kan suka ada yang santai-santai gitu. Nah dia menyebut, Pak, circle saya kayaknya bikin males, dia bilang kayak gitu. Circle maksudnya tempat kosnya katanya, teman-temannya itu kayak nggak membuat saya tertantang kayak gitu loh. Nah saya menangkap kesan dari curhatan mahasiswa itu,
dia punya teman kos yang bahasa kita mungkin temennya ada yang toxic gitu. Oke. Kan ada toxic Yeah. relationship ya gitu kan. Yang teman-teman ini kayaknya kok isinya ke kita ini kayaknya bawaannya merusak diri kita, memberi pengaruh yang negatif, entah itu males sholat, males macam-macam. Intinya circle ini hanya foya-foya saja, nggak ada hal produktif yang dilakukan. Dia cenderung kita mau belajar, ntar aja belajarnya, misalnya begitu ya. Oke. Besok kamu masih ada waktu, sekarang nggak usah ke masjid, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya toxic toxic circle bahasa otak-atiknya ya. Nah, saya pikir kayak gitu tuh bisa dirasakan. Jadi kalau ada lingkungan kita kayaknya kok nggak kondusif ya, nah, misalnya begitu, nggak masalah. Kemudian dia memutuskan untuk pindah kos barangkali kan. Circle kan circle tempat tinggal juga. Yeah. Masa sama teman kamar teman sebelah, tetangga kamar pasti ada say hello-nya kan? Yeah. Ya pasti ada apa istilahnya ya, ketergantungannya juga. Nah, ini yang harus diwaspadai. Mungkin nambah masalah barangkali ya. Atau mendowngrade. Menurunkan ya kualitas hidup kita, jadi sering begadang misalnya kan. Main game bareng online sampai jam 1 malam ya kayak gitu, mungkin dalam jangka panjang itu akan merugikan kesehatan kita kan. Nah, kita harus kalau bisa kita punya daya tawar, jangan kemudian ngikut saja. Artinya kita jangan menjadi anggota circle yang pasif, tapi harus aktif ketika ada hal-hal yang kurang bagus. Nah, kita mengingatkan, udah malam nih, kita tidur, kayak gitu. Nah, meskipun itu malam minggu, jangan kemudian malam minggu, subuhnya bablas gara-gara mabar sampai begadang kayak gitu-gitu, nonton terus, bisa habis uang kita loh. Kita masih minta sama orang tua, circle-nya makannya di tempat-tempat, di kafe, di itu terus itu ya. Apalagi kita ini masih ya usia-usia yang muda yang barangkali belum mandiri banget, ya itu ya harus dibatasi hal-hal yang barangkali tidak terlalu perlu ya. Jadi ada yang membuat kantong kita terkuras juga Mbak circle itu. Ya, emang bener Ada sih. yang membuat diri kita jadi malas sholat, malas ibadah, macam-macam gitu ya. Nah, itu menurut saya barangkali sebuah contoh circle-circle yang patut kita ya pelan-pelan, kalau tidak bisa dijauhi ya insya Allah teman kita kan juga lama-lama juga paham kan, wah kayaknya nggak cocok nih. Dia nggak ngajak lagi barangkali ya. Ya meskipun masih kenal karena dulu satu SMA atau satu alma mater, tapi kan kita membatasi kan, tidak terlalu akrab dengan dia karena dia itu misalnya ya circle ini kan kita mana juga teman kan, teman bisa teman seorang, 2 orang, 3 orang itu kan juga circle. Ya kita punya prinsip lah, jadi kita berkomunitas atau bersirkel itu juga harus punya prinsip yang harus kita pertahankan. Jangan kemudian ngikut terus. Nah, itu menurut saya sudah saatnya begitu. Karena kita memang ada kalanya di mana kita harus mandiri, harus usaha sendiri. Ada kalanya kita harus bergaul, bareng, kumpul gitu. Tapi masa hidup kumpul-kumpul terus? Ya kan? Betul. Nah, itu menurut saya pada akhirnya ya kita tidak lepas dari berbagai pengaruh-pengaruh dari circle kita yang barangkali tadi ya merusak, toksik, apalagi istilahnya apalagi Mbak Mile? Ya tidak produktif. Jadi kita santai-santai pribadinya. Ya santai ya sekali-kali boleh, tapi masa hidup santai terus. Kita kan punya target ya. Yang penting target itu kita usahakan capai dengan step-step yang terukur gitu ya. Jangan kemudian kita seolah-olah terbebani dengan capaian itu, tapi kemudian istilahnya kita juga tidak santai dalam pengertian ada kalanya waktu kita perlu istirahat, perlu santai, perlu menyalurkan hobi, entah itu main game. Nah, itu kayaknya untuk generasi sekarang nggak mungkin tidak main game misalnya. Main-main ke rumah teman juga perlu, tapi jangan main-main terus. Kapan belajarnya?
kapan kita baca bukunya, kapan kita mengembangkan dirinya, ya kan? Nah, itulah dalam hidup itu seperti itu. Meskipun circle itu penting, bergrup, berkomunitas, berorganisasi penting, tapi jangan kemudian semua diikuti, semua diiyakan. Nah, ini agak kurang produktif jadinya nanti kita dalam hidup ini, sehingga kita tidak punya kemajuan yang berarti. Begitu Mbak Emily, nanti kita teruskan kembali. Baik, Mitra Lovers sedih ya. Tapi kadang gini Pak Fuad, ada juga orang yang mungkin dinamakan people pleaser gitu ya. Apa itu? Jadi tuh people pleaser adalah orang yang mungkin nggak enakan Pak, lebih ke nggak enakan. Jadi misalnya di dalam satu circle ada aja nih pasti salah satu orang yang mungkin people pleaser gitu kan. Jadi seolah-olah nanti kayak yang ngikut mulu, nggak bisa ngomong enggak gitu Pak. Ya betul-betul. Gitu. Jadi gimana nih kalau misalkan ternyata di dalam salah satu circle itu kita merasa kayak yang, aduh sebenarnya tuh saya nggak pengen untuk ngikutin tapi nggak enak gitu kan, karena mungkin juga ya mereka orang-orangnya juga kadang ya baik juga gitu loh, tapi kadang juga pengen keluar dari circle itu gitu. Nah gimana ya, kalau menurut saya sih boleh kok kita mencoba untuk punya daya tawar. Kalau memang circle itu benar-benar sudah dekat, orangnya juga kelihatannya positif, insya Allah dia akan mencoba memahami apa istilahnya ya, aspirasi kita. Circle yang bagus kan kita boleh mengkritik teman. Nggak ada lah kayaknya kayak gitu kan. Ya kan? Betul. Ya memang harus dilatih sih, pelan-pelan sih. Betul. Ya menurut saya, ya kalau ada teman kita yang begitu ya menurut saya perlu kita motivasi. Ya kamu kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya uang ya nggak usah ikut. Emang mau ditraktir terus? Itu dia. Ya kan? Loh bahkan misalnya mohon maaf ya, ini termasuk yang ibu-ibu di kampung misalnya. Arisan. Coba kalau arisan kalau semuanya ikut. Ya. Uang kita bisa habis untuk setor itu. Iya sih. Jangan semuanya diikuti arisan 100.000, 200.000. Wah jebol itu kantongnya itu. Sekali dapat arisan banyak, tapi kan terus habis. Pas saatnya setoran nggak bisa setor. Itu contoh. Okay. Itu mungkin ya, itu buat ibu-ibu terutama ya yang suka arisan ini. Okay. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Dan Mitra Lovers, saya ingin kembali ya, masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0813-2615-1049. Tema kita hari ini adalah memilih circle. Silakan untuk yang mau bertanya secara langsung pada Pak Fuad, kita tunggu sampai nanti di jam 5:30 sore. Baik, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami, jadi masih ada waktu untuk Anda yang mau bertanya, silakan di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Baik Pak Fuad, mungkin saya juga ingin meminta pendapat dari Pak Fuad. Ya, silakan. Atau bahkan mungkin ini di luar tema atau bisa juga disambungin sih sebenarnya. Ya, silakan. Saya baru baca ini lewat di sosial media bahwasannya memang sekarang lagi banyak banget masalah-masalah mengenai bunuh diri dan lain sebagainya, Pak. Ini ada 76 siswa SMP di Magetan yang menyayat lengannya sendiri dengan pecahan kaca. Jadi itu di salah satu sekolah. Iya, SMP, Pak. Mengingat banyaknya kejadian kayak gini, mungkin kalau disambungin sama circle nih ya Pak, seberapa penting kita memilih circle yang tepat? Karena kalau menurut saya juga itu kemungkinan menyayat itu kayak semacam pilihan, tidak ada hubungannya antar mereka atau ada komunitasnya atau apa? Kalau yang mana untuk masalah yang kejadian yang itu? Kalau yang ini belum diketahui Pak. Jadi kalau dari sekolah itu ada screening kesehatan. Jadi di salah satu puskesmas, begitu dicek anak-anaknya, mereka ternyata punya sayatan di lengan bawahnya, gitu. Dan itu kemungkinan ada circle yang mempengaruhi itu. Itu kemungkinan dia. Ya, betul, kemungkinan. Betul. Kalau ya kayak misalkan kayak geng gitu ya. Bisa jadi ya Pak ya. Saya juga nggak ngerti. Sangat mungkin ya. Ya, bisa jadi. Jadi sekarang mungkin barangkali bukan hanya ada geng motor, komunitas pecinta merek tertentu, motor tertentu, komunitas sepeda, mobil barangkali. Nah sekarang barangkali itu ada komunitas sesama orang yang frustasi barangkali kan, sangat bisa mungkin jadi. Kan, sangat mungkin kan. Bagaimana misalnya kalau kita ikut peduli ya. Kalau di jalan-jalan itu ada komunitas punk, komunitas anak jalanan yang barangkali ya
Ya harus kita akui mereka itu kayak merasa senasib sepenanggungan, mungkin dari gara-gara punya background orang tua yang tidak perhatian. Jadi anak pang itu tidak semuanya miskin itu, Mbak. Mereka barangkali ada yang berangkat dari keluarga yang berada. Betul. Dilala ketemu kan, Betul. jalan-jalan nggak jelas gitu. Kalau bahasa Banyumasnya oh ya, ya gelinding gitu, tanpa seperti layangan gitu. Ketemu temen yang mau peduli kelihatannya ya. Iya. Mau mendengarkan curhatnya. Ya, akhirnya mereka nyaman di situ. Betul. Tapi jangan lupa, barangkali komunitas seperti itu juga menanamkan hal-hal yang negatif. Nah, karena kita sudah merasa nyaman di awal, ya kita jadinya gampang menerima, apalagi usia muda ya. Betul. Usia SMP barangkali. Ya, oleh karena itu menurut saya ya, jadi pertanyaannya, Seberapa penting kita memilih circle, Pak? Jadi artinya sangat penting menurut saya, dalam pengertian jangan sampai kemudian kita terjebak pada, ya mungkin gara-gara karena sama-sama bingung, sama-sama mengalami perilaku nggak enak dari orang tua, kemudian kita marah ya, kita kabur, ketemulah teman-teman kita yang kadang-kadang ya mungkin awalnya mungkin memahami, mengerti, tapi kemudian sangat mungkin kemudian mereka terjebak pada perilaku-perilaku merusak. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting dalam pengertian satu sisi kan kita nggak bisa lepas ya, orang kan butuh orang lain ya kan. Biasanya kita akan cenderung menyatu, mendekat dengan orang yang punya kesamaan, similarity namanya, kesamaan, entah itu sama-sama hobinya, sama-sama tujuannya, sama-sama masalahnya. Orang bermasalah itu cenderung gampang bergabung, gampang ngobrol dan seterusnya. Apalagi terus terang memang secara gender ya perempuan lebih kuat untuk sosialitanya itu lebih kuat, sosialnya lebih kuat daripada laki-laki. Nah, kalau sosialitanya bagus ya, produktif ya, tidak merusak ya, tidak toksik ya, menurut saya ya alhamdulillah bagus. Tapi begitu sosialitanya, circle-nya negatif dalam pengertian dikendalikan oleh sebuah gaya hidup yang merusak ya, termasuk tadi perilaku merusak diri, menyayat diri, ya intinya membawa ke sebuah pepesan kosong ya kan. Ya, mungkin ada yang sampai mohon maaf, bahkan komunitas agama itu ada sampai yang kalau tahu Leah Eden ya, pernah dengar dulu ya, itu dia sampai membakar diri, Mbak, melompat api. Sampai seperti itu alirannya. Ada yang aliran sesat, ada, itu kan awalnya dari komunitas gitu. Ada yang sampai bunuh diri, ada di luar negeri. Itu ada yang mohon maaf yang sampai bertukar pasangan ya, seks bebas, ada. Kemarin di Jakarta juga kan kita pernah lihat itu di hotel gitu. Nah kayak gitu tuh ya itu namanya sudah circle yang sangat merusak, kebablasan gitu ya. Bahkan bisa melanggar hukum, melanggar susila, melanggar agama otomatis. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Meskipun awalnya kita punya masalah, tapi ketemu orang yang kurang pas ya, akhirnya kita malah jadi terpengaruh dengan teman-teman circle kita yang satu tidak produktif, satunya lagi merusak, membuat kita malah jadi tadi ya, merusak diri, kesehatan mentalnya jadi terganggu dan seterusnya. Ya intinya carilah circle yang dinamis ya, dinamis itu artinya ya suasananya menyenangkan gitu ya, sangat-sangat istilahnya tidak statis. Kan kita bosan juga ya kalau komunitas kok kayak gini-gini aja, nggak ada ketemunya, nggak ada makan-makannya, nggak ada nggak ada pengembangan diri bersama barangkali. Nah, tapi jangan cuma dinamis saja, tapi juga produktif. Produktif itu artinya ya menghasilkan sesuatu dalam pengertian ya entah itu ilmu, entah itu apalagi informasi, apalagi ya saling berbagi motivasi dan sebagainya, termasuk saling membantu bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian ada ya kesemangatan bareng itu ya untuk mungkin mengunjungi anggota kita, ketemu bareng ya, meskipun ketemunya sulit, tidak
tidak harus semua ngumpul ya, mungkin ya berapa 4-5 orang ketemu bareng, itu ya bagi saya itu circle yang produktif, yang menjaga persaudaraan, menjaga tadi untuk yang sangat relevan dengan era sekarang ya, menghargai perbedaan. Nah ini penting menurut saya. Kan kita nggak mungkin hanya bersirkel dengan orang yang capres sama ya. Ya sangat mungkin ada kan, itu berarti tim sukses kalau itu. Tim sukses itu, tapi yang bagus itu circle yang backgroundnya boleh beda tapi mereka bisa tetap menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan gitu. Atau bahasa Jawanya seduluran, sehingga kemudian kita kalau bahasa Inggrisnya ngundangnya bro itu kan dari kata brother ya. Kalau kita orang Jawa ya lur, lur itu kan dia sedulur loh itu. Iya betul. Wah itu kan luar biasa ngundang temennya lur, sedulur ya gitu ya. Saya pikir pesan-pesan seperti itu semakin banyak dikembangkan ya sekarang ya, kan sudah muncul tuh capres yang sudah daftar. Nanti pasti akan muncul komunikasi, kampanye. Ya kita harus menghargai teman kita yang berkampanye secara tidak langsung di grup kita. Nah kita jangan juga menurut saya terlalu alergi banget sih ya. Orang sedang menyampaikan sebuah pilihannya, maksudnya nggak boleh ya boleh, tapi kita juga jangan kemudian kita memaksa teman kita harus sama dengan kita. Itu proses saling mempengaruhi yang barangkali terjadi dalam circle kita. Jadi ada istilah take and give ya. Kita nggak mungkin jadi orang kok memberi terus, pasti kadang kita diberi, tapi jangan jadi orang yang sukanya diberi terus. Diberi perhatian, diberi apalagi nggak pernah memberi. Ya kita harus saling ya, bahasanya saling ya. Circle yang bagus itu yang saling tapi dalam pengertian konotasinya positif, bukan yang negatif. Begitu Mbak, apa yang kita bahas sore ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Traveler sedia Beranda Islami untuk hari ini yang memilih circle. Semoga Anda bisa memilih circle yang baik ke depannya. Dan nantikan Beranda Islami setiap hari Kamis, setiap jam 4:30 sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto.